Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas suatu perkara yang sama-sama kita perlu belajar. Bagaimana bersyukur menghadapi musibah, ya, terutama di musibah pandemi kali ini. Saya rasa hampir setiap kita mengalami musibah dengan adanya pandemi ini, ya. Entah dari sisi ekonominya, entah dari sisi kehilangan keluarga yang dicintai, entah dari kesulitan untuk beraktivitas, ya. Dampak juga kepada anak-anak yang sulit untuk bersekolah dan banyak hal yang merubah pola hidup kita dan juga merubah pola pikir kita dengan adanya pandemi ini. Ini adalah musibah. Dan yang kita akan bahas adalah bersyukur dalam musibah. Ini perkara yang sangat berat. Nah, sebelumnya tentu kita ketahui bahwasanya tabiat kehidupan dunia ini memang adalah adanya musibah, adanya ujian, adanya kesedihan. Ya, tidak ada di dunia ini orang yang hidup senang melulu, tidak ada. Semuanya orang pasti sedih. Pasti bersedih. Hari ini dia tertawa, besok dia bersedih. Pagi dia tertawa, sorenya dia menangis. Dan demikian, ya. Itu tabiat kehidupan, tidak bisa kita hindari. Di antara hikmahnya yaitu agar kita selalu merindukan kehidupan yang ada di sana, di akhirat, yang tidak ada kesedihan, tidak ada duka nestapa, tidak ada kegelisahan, ya. Ya, la khaufun alaikum wala antum tahzanun, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Yang penghuni surga ketika masuk ke dalam surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Mereka langsung berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala bentuk kesedihan dari kami. Adhhaba 'annal hazan. Al-hazan di sini alif lam mencakup segala bentuk kesedihan. Ya. Dan itu hanya bisa ada kalau di surga. Selama kita hidup di atas muka bumi, kita akan mengalami satu ujian ke ujian yang lain, dari kesedihan yang satu ke kesedihan yang lain. Meskipun di sela-sela dengan kegembiraan, dengan tawa, canda, tapi namanya kesedihan itu pasti selalu bersama seseorang. Ya. Cukuplah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, mihanu zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya ujian kehidupan itu, ya, katsirah, banyak, tidak berhenti. Satu nanti di sela-sela dengan kegembiraan, canda, tawa, kemudian sedih lagi, terus. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi, dan kesenangan datang sesekali, seperti hari Id yang juga datang sesekali. Ini gambaran bagaimana banyaknya ujian yang dihadapi oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Dalam menghadapi kepayahan, yukabid. Ya, dia menghadapi berbagai macam kepayahan dalam kehidupan di dunia ini. Apakah dia sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, berusaha mencari nafkah, tuntutan keluarga, ya. Anak-anak harus sekolah, istri harus dikasih makan, ya. Ataukah dia sebagai seorang ibu rumah tangga, yukabidul hayat, menghadapi kehidupan dengan susah payah, ngurusi anak-anak, ya. Termasuk ngurusi suami, terkadang harus berhadapan dengan mertua, dengan tetangga, ya. Atau dia sebagai seorang pejabat, juga tidak mudah menghadapi urusan yang begitu banyak, ya, membuat dia kadang tertawa, sering bersedih. Ataukah dia sebagai raja, tidak ada yang luput dari namanya ujian, tidak ada yang luput daripada kesedihan. Dan di antara Allah berikan kali ini ujian,
yaitu wabah ya, Covid ya. Subhanallah menimpa semuanya. Ya. Kepiluan, kesedihan menimpa semuanya tanpa pandang bulu. Siapapun dia ya. Ya. Oleh karenanya kita ingin belajar bersyukur. Saya juga mau belajar, bukan cuma antuna sekalian. Bagaimana kita bersyukur di era musibah yang sedang kita hadapi bersama ini di masa pandemi. Sebelumnya saya akan menyampaikan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Iddatus Sabirin rahimahullah taala berkata bahwasanya sikap menghadapi musibah ada 4. Menghadapi musibah ada 4 tingkat. Dan ini juga disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tapi beliau didahului oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama adalah al-jaza. Al-jaza itu marah-marah ya. Tidak sabar, marah-marah. Tidak sabar. Protes ya. Dan lain-lain. Ya, intinya adalah segala bentuk ucapan, segala bentuk ucapan dan tindakan, tulisan dan tindakan yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Terkadang bentuk ucapan dan tindakan tersebut dia langsung kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau begini? Ini contoh, dia langsung kepada Allah. Terkadang tidak kepada Allah, tapi kepada dirinya, seperti merobek-robek baju, mencabik-cabik rambut, berteriak-teriak. Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami. Tatkala terkena musibah dia robek-robek bajunya, syaqqal juyub, itu robek baju-bajunya. Kemudian dia wadarabal khudud, dia pukul-pukul pipinya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Terkadang yang jadi korban adalah ya istrinya, suaminya, anaknya, orang terdekatnya diungkapkan. Terkadang kepada benda-benda di sekitarnya, dia banting sana, banting sini. Ini perlu dicatat ya. Pelajaran bagi kita semua. Itu segala bentuk ucapan, tulisan dan tindakan yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah. Ini bisa jadi langsung kepada Allah. Bisa jadi langsung ditujukan kepada Allah. Jadi ini sangat berbahaya. Ya. Ya Allah, kenapa engkau begini? Ya Allah, kenapa engkau begini? Ini contoh langsung kepada Allah. Terkadang kepada tidak langsung. Tapi sebenarnya menunjukkan dia protes. Tidak langsung kepada Allah. Tapi kepada siapa? Kepada terkadang dirinya sendiri. Terkadang kepada orang terdekatnya, istrinya, orang dekatnya. Ya. Terkadang kepada benda-benda di sekitarnya. Betapa banyak dari kita ketika terkena musibah, kita lakukan ini. Entah kita bentak-bentak suami kita, entah bentak-bentak istri kita, entah kita ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, banting sana, banting sini. Ucapan terucap, tindakan dilakukan yang menunjukkan al-jaza. Kata Ibnu Qayyim, ini hanya orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak punya muru'ah, ya, orang-orang yang ya tidak berakhlak, gampangannya demikian. Ya. Sekarang kita mulai belajar level kita bagaimana dalam agama ini ya. Ini yang pertama al-jaza, dan ini hukumnya haram. Dosa besar. Rasulullah mengatakan laisa minna. Sebenarnya mengatakan semua dosa yang Nabi mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami, berarti minal kabair. Dia kabirah minal kabair, bukan dari golongan kami. Dia termasuk dosa besar. Ya Allah alam, tapi ada khilaf tentang perkataan laisa minna, bukan dari golongan kami. Karena Rasulullah mengatakan laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bil jahiliyah, bukan dari golongan kami ketika terkena musibah merobek-robek baju, menampar-nampar pipi dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ini haram.
Yang kedua adalah as-sabr. Sabar. Sabar. Apa bedanya sabar dengan jaza? Sabar apa namanya? As-sabr artinya dia menahan, ya. Habas. Sabar itu artinya maknanya adalah al-habsu. Al-habsu. Yang artinya menahan. Orang yang sabar itu dia merasa pilu. Artinya apa? Artinya dia merasa pilu, dia merasa pilu. Tidak suka dengan ujian ini. Dengan musibah tersebut dia tidak suka. Ya. Dia apa namanya? Dia pingin hilang segera, ya. Meskipun demikian, dia bisa menahan diri. Namun dia tetap menahan diri. Tetap menahan diri. Ya. Tahan lisan. Tahan tulisan. Jangan nulis-nulis sembarang di medsos, ya. Tahan tindakan. Ya. Ini hukumnya wajib. Sahabat hukumnya apa? Wajib. Pahalanya banyak. Pahalanya besar sekali. Pahalanya sangat besar. Seorang diuji dengan apa yang dia tidak sukai, dia menahan diri. Ya. Dia menahan diri. Dia berangan-angan seandainya tidak terjadi. Tapi dia tahan dirinya. Dia tidak ungkapkan kata-kata yang menunjukkan tidak sabar. Dia tidak membanting sana, banting sini. Dia tidak teriak-teriak. Dia tahan dirinya. Ini wajib. Wajib. Dan ini pun berat. Hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukannya. Makanya kata Nabi SAW, apa namanya, tidak ada yang apa namanya, ata'an syai'un awsa, ya, wa ahsan atau aksar minas sabar, ya. Maknanya hadis tersebut, kenapa tidak ada sesuatu pun Allah berikan anugerah yang lebih luas daripada kesabaran, ya. Sabar itu adalah anugerah yang luas. Orang kalau diberi kesabaran, dia telah diberi anugerah yang sangat besar, ya. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan yang ketiga, yaitu adalah ar-ridha. Ridha yaitu ridha. Ini marhalah lebih tinggi daripada sabar. Ridha itu bagaimana? Artinya dia rela. Kalau bahasa kita apa? Rela. Dia tidak membenci ujian tersebut. Dia lewati dengan tenang. Dia tahu ini takdir Allah. Dengan tenang, dia tahu ini adalah takdir Allah. Dia tahu ini takdir Allah. Ya. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Ya. Tidaklah suatu musibah yang terjadi illa bi idznillah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak satu musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk kepada hatinya. Al-Qamah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ya'lamu annahu min indillah, ya. Fayarda wa yusallim, maka dia ridha dan dia menyerahkan diri, memasrahkan diri. Jadi dia ridha, dia tahu ini semua dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah singgung dalam Al-Qur'an, ma asab musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beriman kepada Allah, ini maksudnya dia ridha. Beriman kepada Allah, ridha, pasrah. Tanpa kebencian, yahdi qalbah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Allah beri petunjuk kepada hatinya. Ditambah imannya. Ini adalah derajat yang lebih tinggi daripada sabar, tapi ini hukumnya sunnah, ya, sunnah.
Tidak wajib, ya. Tidak wajib. Oleh karenanya kita dapati yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang sabar, karena ini yang sangat mungkin dilakukan, ini berat. Allah tidak sampai pada derajat ini. Allah sudah kasih sabar dengan pahala yang banyak. Sabar disebut dalam Al-Qur'an sangat banyak. Wallahu yuhibbus sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang sabar, Allah bersama orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang sabar ganjarannya tanpa hisab, banyak, ya. Banyak sekali, ya. Banyak sekali. Wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, ya. Wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para rasul yang sabar. Banyak sekali. Wasbir fama sabruka illa billah. Bersabarlah dan sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat. Allah mencintai orang bersabar, Allah bersama orang yang bersabar, Allah menyuruh untuk bersabar, Allah menyuruh sabar dijadikan penolong, Allah suruh mencontohi orang yang bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya wahai orang beriman bersabarlah dan tingkatkanlah kesabaranmu. Allah suruh sabar. Sabar dalam menjalankan ibadah banyak sekali. Kalau ayat banyak sekali tentang sabar. Dan itu ibadah yang mulia. Ridha, makanya seorang kalau sudah sampai tahapan ini sudah luar biasa. Ya. Sudah pada tahapan sabar luar biasa. Ya. Manusia mana yang sangat sulit mencapai ridha? Biasanya orang kalau kena musibah seakan-akan tidak terima. Mobilnya hilang, berat, dia tidak, kenapa? Dia kayak seandainya tidak hilang, ya, anaknya meninggal, berat. Kebanyakan orang cuma sampai pada derajat sabar. Untuk derajat ridha, dia tenang. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ridha. Ada derajat lebih tinggi daripada ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu asyukur. Bersyukur. Nah, ini yang lebih berat lagi. Bersyukur. Hanya orang-orang istimewa yang bisa demikian. Makanya saya bilang judul kajian kali ini sangat berat. Bersyukur di masa pandemi, tapi kita berusaha belajar. Bisa jadi suatu saat kita syukur, mungkin kita dalam kondisi lain turun pada derajat ridha, terkadang dalam kondisi lain dalam derajat sabar, terkadang dalam kondisi lain derajat jaza. Bertahan dalam derajat syukur, siapa yang bisa luar biasa. Syukur apa? Dia mensyukuri, ya. Dia mensyukuri, cirinya apa? Dia mensyukuri musibah tersebut. Menyukuri, ya, musibah tersebut. Baginya musibah tersebutlah nikmat yang datang dalam bentuk bala. Baginya musibah tersebut adalah nikmat yang datang dalam bentuk bala. Bala. Tapi dia tahu itu nikmat. Sehingga dia mensyukuri. Artinya dia mensyukuri. Kalau dia mensyukuri itu maksudnya apa? Cirinya dia tidak harus pergi dari. Dia merasa tidak apa, tidak ada masalah. Dia syukuri kok. Ini nikmat yang Allah bawakan dalam bentuk apa namanya? Bala. Inilah 4 tingkatan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Idatus Sabirin, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita tahu tingkatan yang paling berat adalah bersyukur. Dia di atas daripada ridha. Jadi syukur ini juga hukumnya tentu sunnah, ya. Tidak wajib. Syukur itu adalah sabar plus syukur, ya. Dalam hal ini sama dengan sabar plus ridha plus ridha. Ya. Iya. Syukur adalah sabar plus ridha, ya. Kemudian naik pada derajat syukur. Naik pada derajat syukur. Jadi orang yang sudah syukur, dia pasti sudah ridha. Kalau kita bikin himpunan, ya, maka ada namanya sabar. Kemudian himpunan yang lebih kecil lagi adalah ridha. Himpunan yang lebih kecil lagi. Irisan yang paling kecil adalah syukur. Kira-kira demikian. Sabar, ridha, syukur. Dan ini semakin sedikit orang-orang anggotanya karena semakin sulit. Siapa yang sudah syukur, berarti dia sudah melewati sabar dan sudah melewati ridha. Pembahasan kita, bagaimana cara kita bersyukur, ini materi kita, ya. Terus
Ustadz, gimana cara bersyukur? Gimana caranya? Ini yang mau kita bahas. Insya Allah setelah ini kita sama-sama belajar insya Allah taala. Tolong dihapus. Kembali lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada siang hari ini adalah bagaimana belajar bersyukur di masa pandemi. Ya, kiat-kiat bersyukur. Dan sama-sama ya, saya belajar, Antuna juga belajar, para pemirsa juga belajar. Karena kita jangan sampai, yang penting jangan sampai jaza. Kalau jaza ini sudah kita gagal, berarti dalam ujian ini gagal. Tapi kalau masih sabar, masih bersyukur, bisa bersabar, alhamdulillah. Kalau sampai ridho, maka luar biasa. Ya. Kalau sampai syukur, maka lebih lagi luar biasa. Oleh karenanya, sebelum saya sampaikan kiat-kiat bersyukur, saya akan sebutkan 2 contoh manusia yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang penuh dengan ujian, tapi mereka bersyukur. Manusia pertama tersebut, yang diliputi di kehidupannya dengan ujian, tapi dia bersyukur, adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Allah menyebutkan tentang bahwasanya Bani Israel adalah dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, adalah keturunan dari orang-orang yang bersama Nabi Nuh di kapal yang Allah selamatkan mereka. Setelah itu Allah menyebut tentang Nabi Nuh, kata Allah, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Syakur yaitu suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang subhanallah saya pikir sangat menakjubkan. Apakah dia dikasih nikmat banyak sehingga dia pandai bersyukur? Tidak, malah dia dikasih banyak ujian. Banyak dikasih ujian, maka dia menjadi hamba yang bersyukur. Apa saja ujian Nabi Nuh? Sudah sampai kita kisahkan dalam kisah Nabi Nuh. Di antaranya berdakwah lama banget. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin ila 50 aman. Kami utus Nuh kepada kaumnya, kemudian dia diam di kaumnya berdakwah 950 tahun, lama. Beriman, kaumnya bukan kaum baik-baik, brengsek semua ya. Wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Setiap aku dakwahi mereka, ya, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka masukkan jari mereka di telinga mereka supaya tidak dengar apa yang aku ucapkan. Wastaghshaw thiyab, mereka tutup wajah mereka dengan kain, tidak ingin melihatku. Subhanallah. Ya. Wa asarru, dan mereka terus ngeyel. Ya. Dan mereka sombong dan angkuh. Itulah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tentu ini sudah kita bahas ya. Tapi intinya kata Allah, ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Pendapat yang paling kuat mengatakan yang paling banyak, jumlah paling banyak dari sekian pendapat adalah pengikutnya 80 orang. 80 orang sangat sedikit dengan dakwah 950 tahun. Kalau kita rata-ratakan berarti satu orang didakwai 11 tahun baru dapat hidayah. Ya. Subhanallah. Inilah yang diajarkan Nabi Nuh. Kemudian apa ujian berikutnya? Nabi Nuh alaihissalam istrinya kafir. Ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah beri perumpamaan kepada orang kafir tentang istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Dua-duanya kafir. Bayangkan ujian Nabi Nuh berdakwah, istrinya menemaninya, orang rumah saja tidak beriman kepada dia. Bayangkan seorang ustaz berdakwah, istrinya kemudian tidak usah kafir, tidak pakai jilbab misalnya. Dia ngomongin jilbab, dia ngomongin istrinya enggak pakai jilbab. Apa yang dia omongkan diselisih sama istrinya. Kira-kira gimana? Kira-kira dicercaan, kamu aja banyak omong, istrimu tidak bisa kau dakwahi. Itu ujian berat bagi seorang dai. Ya, bukannya dia tidak dakwah, dia sudah dakwah tapi tidak mampu, istri tidak mau berubah, mau diapain? Tidak mudah kemudian asal cerai, asal lepas, anak-anak banyak dan macam-macam banyak pertimbangan. Lebih itu daripada itu, anaknya kafir. Anaknya kafir. Nabi diujian dengan ujian, ya. Anaknya kafir. Sampai Nabi Nuh dakwahi di akhir kesempatan terakhir supaya siapa tahu anaknya sadar. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naik di atas kapal, jangan termasuk orang kafir. Anaknya dengan sombongnya mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'.
Wahai Nuh, saya akan pergi ke puncak gunung, selamatkan aku dari air bah ini. Qala la asimal yaumin amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat wahai putraku kecuali yang Allah rahmati. Nabi Nuh ngomong terus, tahu wahala bainahumal mauju fa kana minal mughraqin. Tahu ada ombak meninggal. Lihat ujian dihadapi oleh Nabi Nuh. Diajak oleh kaumnya. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Setiap Nabi Nuh bikin kapal, ada yang lewat ngejek, Nuh, kamu ngapain bikin kapal? Ini musim kemarau bikin kapal, kau ngapain? Sudah enggak dakwah lagi, jadi tukang kayu, diejek. Seandainya diejek setahun 2 tahun, kan 950 tahun. Nabi Nuh. Dan subhanallah yang ngejek itu bukan cuma kakek, anaknya, cucunya, buyutnya. Sampai Nabi Nuh berkata, wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali fajir dan kafir. Artinya apa, yang ngejek Nabi Nuh itu bukan cuma satu generasi. Kan dia punya kawin, punya anak, kemudian anaknya juga ikut ngejek. Anaknya punya anak, punya cucu, dia ikut ngejek juga. Cucu punya buyut ikut ngejek. Subhanallah. Luar biasa. Berat yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Tapi apakah Allah tidak mengatakan innahu kana 'abdan sabura? Dia adalah hamba yang sabar. Allah mengatakan innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Luar biasa. Ajaib. Nuh alaihissalam. Tengah ujian yang saya tidak tahu kalau menimpa kepada seorang dai di zaman sekarang. Tapi dia adalah hamba yang bersyukur. Bukan hamba yang bersabar, kata Allah. Tentu dia bersabar tentunya. Tapi dia melewati lebih daripada itu menjadi hamba yang bersyukur. Ini Nabi Nuh. Contoh yang kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ujian juga banyak. Allah mengatakan, Inna Ibrahim dalam surat An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu hadahu ila siratim mustaqim. Kata Allah, sungguhnya Ibrahim adalah ummah. Kana ummatan qanitan lillah. Dia adalah seorang panutan, mimpin. Qanitan lillah, rajin ibadah. Beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, condong jauh daripada kesyirikan, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Walam yakun minal musyrikin, tidak pernah syirik sama sekali. Kemudian kata Allah sifat berikutnya, syakiran li an'umih. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. An'umih adalah jam'ul qillah. Kalau kita belajar nahwu, dia adalah jam'ul qillah, yaitu jamak yang menunjukkan kurang daripada 10. Wazannya af'ul, ya. Beda dengan ni'am. Kalau ni'am itu jam'ul kasrah. Jadi jam'ul qillah, ya. An'um, ya, an'um. Kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir tafsir, dia mengatakan, lihatlah Ibrahim alaihissalam bersyukur kepada Allah dalam segala nikmat, bahkan nikmat-nikmat yang kecil. Yang mungkin kalau kita sepelekan, kita kadang-kadang baru bersyukur kalau nikmat-nikmatnya besar. Nikmat kecil sering tidak kita syukuri. Bahkan nikmat besar tapi karena sering setiap hari kita rasakan juga tidak syukuri. Sesederhana contohnya nikmat oksigen. Ya kita karena tiap hari kita rasakan, kadang kita tidak merasakan itu nikmat. Tapi siapa yang benar-benar merasakan oksigen nikmat? Tatkala orang terkena COVID harus pakai ventilator, harus pakai oksigen. Baru dia tahu bahwasanya oksigen itu mahal. Baru dia tahu oksigen itu mahal. Ibrahim alaihissalam, dia mensyukur dalam segala macam nikmat. Nikmat yang dianggap kecil pun dia syukuri. Dia ini siapa? Ini orang diuji dengan ujian yang berat. Ibrahim alaihissalam. Bayangkan dia dakwah di negerinya, di Babil. Semua orang memusuhinya. Satu negeri semua memusuhi dia. Dari rakyat sampai raja. Dari rakyat jelata sampai Raja Namrud. Semua memusuhinya. Sendirian. Bahkan keluarganya, ayahnya, Azar, memusuhinya, bahkan mengancamnya. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti dakwah melulu wahai Ibrahim, aku akan rajam kamu. Bayangkan ayahnya ngancam untuk bunuh dia. Merajam lempar batu sampai mati. Qala salamun alaik. Berat ujian Nabi Ibrahim, dimusuhi oleh seluruh manusia. Bayangkan orang semua bersatu padu ngumpulin kayu bakar untuk bakar dia, ingin berpesta melihat matinya Ibrahim alaihissalam. Semua ngumpulin kayu bakar. Sampai ada yang sakit bernadar, kalau saya sembuh saya akan bawa kayu bakar untuk bakar Ibrahim.
satu negara semua bersatu padu ingin bikin acara besar yang ingin mereka bergembira melihat bagaimana terbakarnya Ibrahim. Mereka nyalakan api sebesar-besarnya. Tidak ada api paling besar di zaman itu seperti api yang dinyalakan untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Ujian. Ujian apa lagi? Diusir oleh kaumnya, pergi. Diusir oleh bapaknya, diusir kaumnya, Ibrahim pergi. Inni muhajirun ila rabbi. Aku pergi. Pergi bukan senang-senang meninggalkan Babil, kampung halamannya. Dia pergi. Berhijrah menuju Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa lagi? Menikah dengan istrinya. Puluhan tahun enggak punya anak. Berdoa, Rabbi habli minas salihin. Begitu Ibrahim keluar dari Babil dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahkan aku dari anak saleh. Kapan dikabulkan? Puluhan tahun. Nah, Ibrahim kalau dia keluar dari kampungnya umur 20-an, ya, disebut dia adalah seorang remaja. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqallahu Ibrahim. Disebut dalam Al-Qur'an Ibrahim disebut dengan fatan, pemuda. Ya umurnya mungkin belasan. Belasan atau 20 ya. Misalnya 20-an. Dia keluar 20-an dan dia baru punya anak umur 100 tahun, 100 tahunan. Sebagian disebut oleh para ulama 100 tahunan. Berarti sejak dia berdoa, diusir dari kampungnya, Rabbi habli minas salihin, anugerahkan Allah saleh, puluhan tahun, mungkin 60 tahun, atau dia punya anak umur 80, saya Allah alam, berarti sekitar 60 tahun berikutnya baru dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru punya anak namanya Ismail. Ketika anaknya lahir, dua istrinya cemburuan. Sarah cemburu sama Hajar. Masalah keluarga. Ujian atau bukan? Ujian. Betapa banyak orang poligami stres dengan istrinya bertengkar. Stres. Sampai sebagian mereka semakin stres akhirnya ya udah nikah yang ketiga aja biar duanya bikin jengkel lagi, bikin masukkan wanita ketiga. Sampai ada yang seperti itu. Artinya Ibrahim alaihissalam ketika Sarah bertengkar sama atau marah kepada Hajar, sedih dia. Yang akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa bagaimana Hajar ke kota Makkah, dipisahkan dari anaknya. Intinya ujian bertubi-tubi kepada Ibrahim dan ujian pada perkara-perkara yang sangat dicintai oleh Ibrahim alaihissalam, pada istrinya, kepada anaknya, kepada negerinya. Tetapi Allah mengatakan tentang Ibrahim syakiran li an'umih. Dia bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini contoh dua orang yang Allah sebutkan yang Allah limpahkan mereka dengan ujian, tapi mereka pandai bersyukur, pandai bersyukur. Nah, sekarang kita masuk pada kiat-kiat bersyukur dalam musibah. Saya akan sebutkan kurang lebih 5 poin yang disebutkan oleh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin. Ya. Ada kiat bersyukur dalam musibah. Yang pertama, bagaimana cara kita bersyukur dalam musibah? Karena syukur itu apa? Syukur itu adalah apa itu syukur? Ya. Syukur itu mengakui dengan hati, mengakui nikmat Allah dengan hati, kemudian mengungkapkan dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah ungkapan dengan ibadah, ungkapan dengan amal. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Dawud syukra." Kata Allah, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun i'malu wa qalilun min ibadiyas syakur." Kata Allah, beramalah wahai keluarga Daud karena bersyukur kepada Allah dan hanya dari sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Oleh karenanya namanya bersyukur itu harus mengakui nikmat Allah dengan hati. Harus mengakui nikmat Allah dengan hati. Nah, untuk mengakui nikmat Allah dengan hati, bahwasanya kita sedang dalam nikmat, ini perlu perenungan, perlu perenungan. Makanya pada kesempatan ini saya akan mengajak para ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa untuk merenungkan 5 perkara yang semoga dengan 5 perkara ini membantu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Jamaluddin Al-Qasimi, Syekh Al-Qasimi dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin.
min Ihya Ulumuddin. Taib, yang pertama adalah kita bersyukur. Ini pernah disampaikan oleh Syuraih Al-Qadhi, sebagaimana dinukil oleh Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Dia mengatakan, aku bersyukur dalam musibah, aku bersyukur karena ada 4 perkara. Pertama, aku bisa menghadapinya, musibahnya tidak besar. Yang kedua, tidak pada agamaku. Ada 4 perkara dia sebutkan. Ini sebagainya dinukil oleh Al-Qasim. Yang pertama adalah sangat mungkin musibah lebih besar. Sangat mungkin. Mudah bagi Allah. Akan tetapi Allah tidak menjadikan lebih besar. Lebih berat. Ini yang pertama. Ya sangat mungkin. Ya kita ada musibah, mungkin kita ekonominya turun. Bisa jadi lebih hancur lagi, bisa jadi. Bisa jadi. Kita lebih parah, pasti ada yang lebih parah. Pasti yang lebih parah. Oleh karenanya untuk bisa merenungkan hal ini perlu kita melihat yang lebih parah daripada kita. Maka perlu melihat yang lebih buruk daripada kita. Contoh ya, contoh. Kita misalnya penjual apa mungkin. Taruhlah kita penjual kaki 5. Berat. Dengan di antara dampak pandemi, PPKM, kita nggak bisa jualan. Akhirnya beberapa hari mungkin kita susah. Ya. Itu menyedihkan. Tapi bagaimana Anda bayangkan seorang pengusaha besar yang punya pegawai sangat banyak, sementara hutangnya harus dia cicil, tidak bisa cicil sama sekali. Dia bukan cuma perusahaannya hancur, bukan. Terlilit utang. Ditelepon-telepon orang, dikejar-kejar orang. Semua orang sekarang minta duit dari dia. Padahal selama ini dia hidup nyaman. Kita mungkin, misalnya penjual makanan, ya kita sedih. Anak kita mungkin lapar. Tapi ya, ada orang lebih parah. Lebih parah daripada kita. Ini contoh sebenarnya. Artinya kita lihat. Makanya dia mengatakan, unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man fawqakum. Lihat orang lebih parah daripada kalian, jangan lihat yang di atas. Fa innahu ajdaru alla tazuru ni'matallahi alaikum. Kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah. Makanya Syekh Abdul Karim Al-Khudairi mengatakan, seorang kalau mau adil, mau jujur, meskipun dalam kondisi susah, ada sisi dia bersyukur kepada Allah. Contoh orang biasa orang apa pekerja-pekerja kasar misalnya. Dia mau tidur gampang. Tidur di atas kayu, tinggal kasih kain, ngorok tidur. Nanti dia kerja keras, pulang ketemu anak istrinya, dia senang-senang ketawa. Seandainya dia sholat, ibadah, dia akan bahagia dalam meskipun kerjanya sebagai tukang. Sementara ada orang kaya raya tidur susah. Jaga-jaga, hati-hati, ada bodyguardnya, takut di ini, takut di anu. Khawatir hidupnya, penuh dengan kekhawatiran. Takut ada pesaing yang lain, takut ini. Kalau dia tidak, kalau bertakwa sih aman. Ada orang kaya senang-senang bertakwa kepada Allah, dia nikmati. Tapi ada orang yang susah ya. Makanya yang lebih susah daripada kita banyak. Sebenarnya kalau kita mau jujur memikirkan. Tapi Anda di masa pandemi mungkin ada orang yang cintai meninggal, yang Anda cintai meninggal, entah istri Anda, suami Anda. Saya tahu sangat pedih, itu sangat perkara yang sangat pilu. Tidak kita mungkin. Bagaimana orang tua kita meninggal, bagaimana ada anak kita yang meninggal. Tapi mungkin kita di rumah 1-2 orang yang meninggal. Ada orang semuanya meninggal. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, istrinya meninggal. Subhanallah. Bayangkan. Bayangkan. Anda mungkin yang kena pandemi akhir isolasi di rumah. Gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Sedih. Mau keluar gak bisa. Tahan di rumah. Anda masih mending isolasi di rumah. Ada orang gak bisa apa-apa. Seperti Jakarta disuruh pergi ke Wisma Atlet. Keluarganya bilang kamu jangan di sini. Kamu kalau di sini semuanya kena, suruh pergi. Pergi dia bawa tasnya, pergi sampai Wisma Atlet, kemudian full. Dia nunggu mau pulang nggak bisa, nunggu nongkrong di situ. Bayangkan betapa sedih, betapa hancur hatinya. Mau kemana dia? Mau pulang nggak diterima di rumah. Masuk Wisma Atlet sudah full. Ya Allah, jadi maksud saya ada saja kita susah, ada yang lebih susah daripada kita. Makanya kalau kita bersyukur, di antaranya kita memikirkan bahwasanya bisa saja Allah berikan saya musibah yang lebih berat daripada ini, dan saya berhak mendapatkannya karena saya tahu dosa-dosa saya. Tapi Allah tidak memberikan lebih berat daripada ini. Saya bersyukur kepada Allah. Ini contoh, ini teori ya. Tapi kita kan sama-sama belajar ingin bersyukur. Lihat yang lebih parah, renungkan Allah mampu memberikan lebih berat daripada ini.
Tapi Allah tidak berikan lebih parah. Seandainya Allah berikan lebih parah daripada ini, Allah berhak. Kita tahu diri. Tahu maksiat yang kita lakukan. Tahu kita ibadah nggak benar. Tahu. Tapi Allah berikan musibah yang alhamdulillah bisa kita hadapi. Tapi yang kedua, ya. Kita bersyukur ternyata musibah tidak pada agama kita. Artinya apa? Kita dapat musibah tetap sholat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita tetap sholat, tetap puasa. Alhamdulillah. Di tengah pandemi tetap sholat, alhamdulillah. Tetap puasa, alhamdulillah. Masih ada bisa sedekah sedikit-sedikit. Sedekah sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Masih bisa ngaji, alhamdulillah. Masih bisa ngelayani suami, alhamdulillah. Masih bisa ibadah. Sebagian orang terkena musibah pandemi, udah kacau. Jadi kalau kita lihat, saya pernah lihat agama lain di negara lain ketika musibah luar biasa. Mereka bawa simbol agama mereka, mereka masukkan ke bokong mereka, menghina Tuhan mereka. Ada Tuhan-Tuhan mereka berhala yang mereka buang, mereka tidak kuat. Sebagian orang di tengah pandemi musibah bermaksiat kepada Allah. Malas ibadah, malas ya. Itulah alhamdulillah orang Indonesia, alhamdulillah. Secara umum ada musibah kembali kepada Allah. Secara umum ya, saya lihat seperti itu, kembali kepada Allah, ingat. Ini sebagian ini tambah parah. Di tengah-tengah musibah malah nimbun barang misalnya, di tengah-tengah musibah malah korupsi, di tengah-tengah musibah malah nipu orang, ya, ada saja. Ya, itu namanya musibah dalam agama. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan lupa baca ya. Ya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah pada agama kami. Ya. Kita bersyukur musibah bukan pada agama. Alhamdulillah. Mungkin duit kurang. Mungkin anak sakit. Mungkin kita sakit. Tapi alhamdulillah masih ibadah. Masih bisa baca Quran. Masih bisa ibadah. Alhamdulillah. Masih bisa puasa. Alhamdulillah. Karena musibah pada dunia tidak ada artinya. Dunia datang dan pergi. Allah kasih, nanti pergi, Allah kasih lagi. Jangan khawatir. Cepat atau lambat. Yang penting agama kita bisa kita jaga. Yang berikutnya. Ya. Ini diantara di antara renungan bahwasanya kita bersyukur musibah didahulukan di dunia. Karena sangat mungkin Allah mengakhirkan hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat. Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Idza arada Allah bi abdi khairan. Idza arada Allah bi abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza arada Allah bihi syarran amsaka anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah segerakan hukumannya di dunia. Ya. Kita bersyukur alhamdulillah. Anggap saja ini hukuman yang disegerakan. Anggap saja ini hukuman yang disegerakan. Anggap saja
ini apa? Hukuman yang dicicil, hukuman disegerakan. Yang disegerakan. Kenapa? Karena bagaimanapun hukuman di akhirat lebih berat. Di akhirat lebih berat. Di akhirat lebih berat. Tidak ada bandingannya dengan dunia. Tidak ada bandingan di dunia bagaimanapun. Ya, kita sih inginnya al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon keselamatan tentunya. Tapi terkadang kita sudah minta maaf, sudah beristighfar, tapi istighfar kita masih dipertanyakan, tobat kita dipertanyakan. Akhirnya Allah bersihkan dosa-dosa kita dengan menyegerakan hukuman. Ya, kita tidak pingin, tapi kalau Allah kasih sudah anggap saja ini disegerakan, dicicil. Daripada kalau kita dapat di akhirat repot. Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdil khair ajalahu al-uqubata fid dunya." Kalau menghendaki kebaikan bagi seorang hamba dunia, Allah segerakan. Wa idza arada bi 'abdi syarra amsaka anhu. Jika Allah menghendaki keburukan, Allah tunda hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah balas pada hari kiamat. Kita enggak ingin. Kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dihukum di dunia, tidak di akhirat. Itu yang kita ingin semuanya. Kita ingin Allah ampuni tidak di dunia, tidak di akhirat, tidak usah dibalas. Tapi kalau Allah balas lebih baik di dunia daripada di akhirat. Lebih baik di dunia daripada di akhirat. Baik. Berikutnya poin keempat. Agar kita bersyukur, ya. Bagaimana? Kita yakin ini semua sudah dicatat. Dicatat di Lauhil Mahfuz. Tidak bisa kita hindari. Di Lauh Al-Mahfuz. Tidak bisa dihindari. Akan menimpa kita. Mau cepat atau lambat akan menimpa kita. Cepat atau lambat akan mengenai kita. Kata di antara beriman kepada takdir, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Engkau harus yakin annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Tidak akan meleset. Apa yang menimpamu tidak akan meleset. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dalam surat Al-Hadid kata Allah, tidak ada satu musibah pun yang menimpa pada dirimu maupun di atas muka bumi. Fil ardi wala fi anfusikum. Musibah apa saja di atas muka bumi ini. Dan juga yang menimpa dirimu illa fi kitabin, kecuali sudah Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami wujudkan. Taib. Kalau Anda tahu bahwasanya musibah tersebut cepat atau lambat akan pasti kena Anda, alhamdulillah sudah kena sekarang. Sudah tenang, berarti yang terjadi sudah kena. Daripada gelisah nanti akan datang lagi, sudah kita bilang alhamdulillah. Sudah kena. Sudah dicicil gampang aja, sudah kena, sudah selesai. Sudah lewat, alhamdulillah. Ya. Allah kasih musibah lagi, tidak urusan belakangan. Tapi alhamdulillah yang kita tunggu atau enggak tunggu akan datang, sudah datang. Ini meringankan diri kita. Ya. Ini di antaranya kita merenungkan tentang takdir. Ini pengaruh takdir dalam bersyukur, ya. Ini pengaruh takdir luar biasa. Pengaruh beriman kepada takdir. Taib, yang terakhir meyakini bahwasanya bersabar dengan musibah pahalanya besar. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Sehingga kita yakin seandainya pahala yang kita dapat, seandainya tidak jadi musibah, lebih kecil. Pahala yang kita dapat, seandainya tidak terjadi musibah, tentu lebih kecil. Nah, kita tahu ini pahalanya besar. Insyaallah ini Allah kehendak baik, pahala kita besar, kita bersabar dengan musibah ini, ya. Ini di antara renungan-renungan agar kita bersyukur disampaikan oleh Syekh Jamiluddin Al-Qasim dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin. Mungkin ada beberapa yang saya mau tambahkan, insyaallah setelah ini, ya. Tolong di foto. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mungkin bantu kita untuk
bisa bersyukur di masa pandemi ini ya, membantu kita untuk bersyukur. Yang pertama jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa ridho. Karena ridho adalah syukurlah ridho plus ya. Kalau kita bisa ridho untuk bersyukur lebih mudah ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam as'aluka ridha ba'dal qada. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan setelah terjadi keputusan-Mu. Ya, ini perlu kita sering ucapkan. Ya, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya. Ketika kita berdoa dengan demikian, kita berharap apapun yang Allah tetapkan, kita bisa menjadi ridha. Kalau ridha berarti kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala terkena musibah, entah kena Covid bagi efek pada keluarga kita, efek kepada orang tua kita, efek kepada ekonomi kita. Pertama terkena musibah langsung kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innamas sabru inda sadamatil ula. Ini sangat penting. Sungguhnya sabar itu pada hantaman yang pertama. Ya, hantaman yang pertama. Sejak awal langsung kita ketika dihantam mendengar kabar entah ekonomi kita lagi kacau, entah orang tua kita meninggal, entah anak kita meninggal, entah apa, entah suami kita, istri kita, langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, Allahumma ajurni, Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusan. Di balik ini pasti ada kebaikan yang tidak kita ketahui. Pasti. Alhamdulillah. Kenapa kita muji Allah? Karena kita tahu di balik ini pasti ada hikmah. Makanya kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Kita enggak tahu hikmahnya apa, tapi kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga kita bisa mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antaranya kita dengan mencoba untuk misalnya berpikir positif, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Khadir yang membunuh seorang anak ketika Nabi Musa mengingkari, ya, kau telah melakukan laqad ji'ta syai'an nukra, engkau telah melakukan suatu perbuatan yang mungkar, yang buruk. Maka kata Nabi Khadir, amal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun kedua orang tua anak ini adalah dua orang tua yang beriman, dan kami khawatir kalau anak ini saking disayang oleh dua orang tuanya akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam perbuatan yang berlebihan atau kekufuran. Fa arada rabbuka ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan anak ini dengan yang lebih baik dan lebih sayang kepada keduanya, yang tidak menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan dan tidak menjerumuskan dalam kekufuran. Lihatlah, kedua orang tua ini ketika anaknya didengar mungkin meninggal, apalagi dibunuh oleh orang, tentu dia bersedih. Tetapi kalau dia pikir di balik itu, anak ini meninggal dalam kondisi tidak punya dosa, alhamdulillah. Bahkan mungkin bisa memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Dan ternyata Allah gantikan dengan anak lebih baik. Dia dapat berapa keuntungan, bayangkan. Pertama, keuntungan dia diuji dan dia sabar. Kedua, anak ini alhamdulillah mungkin menguntungkan dia pada hari kiamat kelak karena tanpa dosa meninggal dunia. Ya, kemudian yang ketiga, ternyata Allah gantikan dengan anak yang lebih baik. Ya, karena anak ini kalau besar ternyata bikin masalah. Ini hal-hal yang di luar pada daripada nalar kita, tapi itu mungkin terjadi. Nah, kita pikirkan kepada hal-hal yang di sekitar kita. Contoh, mungkin kita punya kakak lah, atau kita punya adik lah, atau kita punya ayah, kita punya ibu sakit misalnya. Sakit parah, kemudian kena Covid, kemudian meninggal dunia. Kita bilang ya kita hanya husnudzan, kita bilang subhanallah. Alhamdulillah dia meninggal dengan Covid dengan sabar. Dia salat, semoga dia mendapatkan pahala syahadah, pahala syahid dengan sabar ketika menghadapi Covid ya. Ya, ketika menghadapi Covid. Sementara orang saja yang ketika terkena Covid di negerinya dia bersabar, muhtasiban, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada dia diterima, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Bagaimana yang sudah terkena kemudian dia bersabar menghadapinya dengan mengembalikan kepada Allah, maka mati syahid. Jadi Allah ingin memberikan dia pahala ganjaran yang besar. Oleh karenanya Allah mentakdirkan orang-orang saleh mendapati ujian yang berat. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam
diracuni, kemudian meninggal karena racun tersebut setelah 3 tahun ya. Dengan sebab apa? Nabi SAW tidak mungkin dibunuh ya karena tapi Allah ingin memberikan kepada Nabi SAW pahala mati syahid dengan racun tersebut. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab minta mati syahid, akhirnya Allah kabulkan. Ditikam ketika dia jadi imam. Lihatlah bagaimana Utsman dikepung kemudian ditikam oleh orang-orang. Lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib keluar salat subuh ditikam keluar salat subuh ditikam kepalanya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Husain di Karbala, lihatlah bagaimana Hasan diracuni. Lihatlah, mereka orang mulia. Allah ingin berikan pahala syahadah kepada mereka. Ya, kita tahu teman-teman kita, Masya Allah, ada yang kita tahu orang baik, Masya Allah, dermawan, tapi mati kena COVID. Ya sudahlah. Ya, Allah ingin mengambilnya dengan cara mati syahid. Dan kita sedih, tapi kita berpikir positif. Ya. Dan juga misalnya dia sakit-sakitan selama ini, dia meninggal, ya alhamdulillah. Mungkin Allah pindahkan dia dari kehidupan yang sulit sekarang ini, sakit-sakitan, selalu obat, sakit, capek. Allah pindahkan ke kehidupan yang penuh kenikmatan. Allah jadikan kuburannya raudhatan min riyadil jannah, dari taman-taman surga di kuburannya. Allah berikan dia nikmat surga. Pada hidup susah di dunia, Allah pindahkan kepada kehidupan yang lebih nikmat. Kita, maksud saya husnuzan. Ya. Ada orang mungkin terkena dampak COVID, ekonomi jatuh, kita bilang subhanallah. Mungkin kalau kita punya uang banyak, kita sombong dan kita enggak tahu. Mungkin kita maksiat. Ya. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la bagau fil ard. Kalau Allah bentangkan rezeki kepada hamba-hambanya semuanya, mereka akan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia itu akan melampaui batas jika dia merasa dirinya kaya, dan betapa banyak orang kaya seperti itu. Allah kasih ujian agar kamu tahu tentang nikmat sehat, agar kamu tahu tentang nikmat oksigen, agar kamu tahu tentang nikmat salat di masjid itu kayak apa, agar kamu tahu nikmat bagaimana berhari raya di lapangan salat bareng-bareng, itu nikmat semua yang mungkin sebagian kita kehilangan. Kita berpikir positif saja ya, sehingga kita mensyukuri atas apa yang Allah beri kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kepada ibu-ibu sekalian, mungkin sampai sini saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga ibu-ibu dan para pemirsa sekalian bisa menjadi hamba-hamba yang sabar, kemudian belajar menjadi hamba yang ridha, kemudian menjadi hamba yang bersyukur di tengah-tengah musibah pandemi atau musibah-musibah yang lainnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.